Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila rahimakumullah. Malam ini kita sudah berada di babak terakhir, babak final. Betul? Betul? Betul ya. Kita sudah melewati 10 hari pertama sebagai babak penyisihan. Lalu kita sudah melewati lagi 10 hari terakhir yang kedua sebagai babak semifinal. Dan kita berada saat ini di babak final 10 hari yang terakhir. Mengapa dikatakan ini babak final, Bapak Ibu hadirin semua? Oleh karena memang di 10 hari terakhir Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh dan teladan, yaitu beliau betul-betul melakukan tirakat, betul-betul melakukan satu aktivitas ibadah yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita yang menggambarkan beliau melakukan interaksi ibadah yang sangat tinggi? Beliau melakukan yang namanya iktikaf di 10 hari yang terakhir. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikafnya Nabi itu full 10 hari terakhir, tidak pulang ke rumahnya. Sehingga selama 10 hari terakhir itu Nabi melakukan berbagai macam ibadah, membaca Al-Quran, salat tahajud, salat sunnah lainnya, berzikir, berdoa, dan melakukan berbagai amalan-amalan di masjid tanpa meninggalkan masjid selama 10 hari terakhir. Kalau kita bagaimana? Kita masih susah, masih terikat dengan pekerjaan, masih terikat dengan tugas-tugas. Maka kalau kita tidak bisa 10 hari terakhir full di dalam masjid, maka ikhtiarkanlah setengah hari saja iktikafnya. Kapan mulainya setengah hari? Mulainya waktu maghrib sampai datang waktu subuh. Nah, itu setengah hari iktikafnya. Oh, belum bisa juga ternyata. Ya, 1 hari full nggak bisa, setengah hari masih sulit juga. Maka kalau tidak bisa, berarti kita ambil iktikaf yang paling ringan, yaitu semampu kita masuk ke masjid di malam hari dengan niat iktikaf. Seperti sekarang nih, tadi masuk waktu Isya, pasang niat iktikaf kepada Allah. Ya, yang belum pasang niat sekarang, nggak apa-apa. Nanti sampai selesai salat tarawih, witir, berarti kita keluar dari masjid, iktikafnya selesai. Jadi setiap masuk masjid, niatkan iktikaf. Kalau bisa nanti malam misalnya jam 2, jam 3, masuk masjid, iktikaf, salat tahajud, baca Al-Quran, berzikir. Itu namanya iktikaf sewaktu-waktu. Itu yang paling ringan. Dan itu jangan ditinggalkan. Kalau tidak bisa 1 hari penuh seperti contohkan Nabi, maka setengah hari saja. Kalau nggak bisa setengah hari juga, maka iktikaf yang sewaktu-waktu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengapa Nabi melakukan iktikaf di 10 hari yang terakhir hingga nggak pulang ke rumah? Tujuan utamanya adalah mengintai atau mencari malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat spesial. Dari 365 hari, malam yang paling mulia itu ada di malam Lailatul Qadar. Bayangkan, dari 365 hari ada satu malam yang paling mulia, dan itu adalah malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi di dalam ayat ini Allah menyampaikan kenapa Allah menjadikan malam Lailatul Qadar malam yang begitu mulia.
Allah menjadikan malam ini mulia karena Allah pilih malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Nah, ini alasannya. Jadi penyebab malam Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anugerah besar bagi kita umat Nabi Muhammad SAW karena malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sering dengar malam turunnya Al-Quran itu katanya malam 17 Ramadan. Itulah yang sering disebut dengan peringatan Nuzulul Quran. Tapi mengapa ayat Al-Qadar ini bilangnya di 10 hari terakhir? Seperti seolah-olah tidak sinkron. Nah, jadi bukan tidak sinkron Bapak Ibu. Menurut penjelasan para ulama, diantaranya Manna Khalil Al-Khattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Tahap pertama dari Lauh Mahfuz, tempat yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, turun ke Baitus Sama, langit dunia, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Utuh Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat turun utuh dari Lauh Mahfuz ke Baitus Sama, langit dunia. Nah, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya, malaikat Jibril bersama malaikat yang lainnya memimpin turun Al-Quran itu Bapak, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Maka ketika malam Lailatul Qadar ini seseorang hamba beribadah, ibadahnya bernilai khairun min alfi syahr. Ibadahnya bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikali 12 bulan berarti 83 tahun, 3 bulan kurang lebih. Jadi siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, nilai pahalanya sama dengan 83 tahun.